Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini gue bersama Ramsta. Halo. Ramsta nih seorang street artist, graffiti artist yang udah gue kenal lama banget dari kecil. Kiprah. Bener gak sih Ram? Sepak terjangnya. Berkeliaran ya. Jadi maksudnya gue mengenal Ramsta dengan aktivitasnya sebagai street artist tuh dari udah lama banget lah. Cuma ternyata tuh gue baru sadar kemarin kalau gue tuh nggak pernah nanya ini. Hmm. Apa atau gimana ceritanya lu bisa benar-benar tertarik sama dunia street artist ini atau graffiti ini sampai akhirnya lu kayak udah nggak bisa lepas deh dari hidup lu gitu. Hmm. Pertama banget tuh sebenarnya gue dari tahun berapa ya 2005 lah, akhir-akhir 2005 tuh SMP kan tuh. Kebetulan rumah gue di apa? Di situ tuh Jakarta Selatan Ya, di daerah Casablanca. Kasablanka. Nah, pertama tuh abang gue tuh suka duluan tuh ngasih lihat nih ada ini nih gambar-gambar di tembok graffiti gini-gini. Gue liat, oh iya. Sampai akhirnya setiap gue jalan ke sekolah itu kan gue pasti lewatin terowongan Kasablanka tuh dulu sebelum ditutup pakai apa tuh sekarang ada apanya tuh Ada ada ya jaring-jaring itulah. rigging-riggingnya gitu lah. Nah itu kan dulu gambar setiap hari tuh ada gambar baru tuh hampir setiap hari lah kayak seminggu seminggu 2 atau 3 kali tuh ada kayak malamnya belum ada nih. Besok pagi gue jalan ke sekolah jam berapa setengah 7 jam 6 itu lah jam 6 pagi ada gambar baru gitu terus aja gitu kan. Terus gue lihat-lihat gambarnya menarik juga ya. Satu yang pertama gue bingung itu adalah, oh ini yang namanya graffiti. Kedua, ini gambarnya kapan deh ya? Soalnya kemarin gue pulang sekolah belum ada, malam misalkan pulang belum ada. Terus jam 6 pagi gitu udah ada gambar baru. Kayak anjir ini kerjanya kapan ya? Udah tuh mulai dari situ gue kayak ngulik-ngulik lah dulu pakai apa dulu cun nama itunya. Eh, Tembok bomber. Apa sih? Internetnya dulu kita sebelum ada ini provider wifi ini. Apa? Telkomnet Telkomnet instan. instan, iya. Cobain tuh jadi cari nyari, oh ternyata ada website namanya tembokbomber.com, terus ada piloxworld.tk dulu tuh gue liat-liat. Akhirnya ngulik-ngulik-ngulik, akhirnya jadi apa ya? Ya jadi apa sih? Semakin penasaran terus udah gue sampai kulik-kulik lagi. Akhirnya gue ternyata gue suka lagi di situ di dunia itu gitu. Ternyata itu adalah satu kalau suka gambar gue dari kecil emang udah suka gambar. Terus cuman kan kita gambar dari dulu kan di apa namanya? Ya di Di Photoshop. bukan ya udah ada Photoshop tuh. Kayak di doktrin gitu jatuhnya kayak di sekolah kan gambar tuh yang kayak misalnya gambar Oh, gini gitu, gambar pemandangan, gambar apa. Oh, ternyata dari gambar tuh nggak itu doang gitu. Ternyata kalau di graffiti itu adalah sebenarnya nulis tapi gambar gitu. Nah, dua hal yang digabung jadi satu itu tuh kayaknya menarik buat gua gitu. tapi maksudnya ketika ya kan maksudnya prosesnya kan dari suka terus nekuninnya apalagi lu masih SMP gitu. Hmm. Itu susah nggak sih maksudnya lu catch up-nya gitu untuk kayak kan karena kayaknya yang ketemu tuh pasti orangnya ya udah dewa ya mungkin remaja atas lah pada saat Hmm. itu gitu. Gimana cara lu bisa berbaur? Maksudnya bisa berbaur hingga akhirnya lu menemukan ilmunya gitu, dapat ilmunya. Nah, balik lagi tuh setelah gua kulik-kulik lagi terus gue nyoba gambar sendiri sketch pertama kan dari apa? Di buku gambar drawing book yang ada gambar smiley-nya itu Ya, tuh ya. zaman dulu tuh. 2000 3000-an pada saat itu. Iya, coba lama-lama kayaknya gue kalau ngelihat dari internet doang gitu terus ngelihat di jalanan doang kayaknya kurang deh gitu. Nah itu gue jadi nyari lagi di internet di forum-forum itu pada masanya tuh info-info kalau ada pameran atau apa namanya acara-acara yang berbau street art graffiti gitu tuh. Akhirnya gue beraniin untuk datang tuh. Pertama cuma bisa ngeliat kayak oh ternyata yang gambar ini tuh
orangnya ini gitu. Karena kan sebagian besar tuh pada masa itu ya semuanya anonimus gitu kan, nggak tahu kita mukanya tuh yang mana gitu. Lama-lama akhirnya sering datang-datang ke acara gitu, lama-lama ke notice juga kan kita nih sama pelaku-pelakunya Karena gitu. orangnya yang menikmati sebenarnya segitu-segitu aja pada saat itu ya. Karena orangnya udah kayaknya masih bisa kalau dibandingin sama sekarang ya jauh banget ya. Sekarang tuh kayaknya tiap gang ada deh yang bisa bikin gambar itu, apalagi sekarang sosmed kan ini banget, apa, jadi kelihatan banget gitu. Kalau dulu kan bener-bener orangnya dikit, terus lama-lama orang bisa kenal si A, si B, si C, jadi ngobrol, terus misalnya ada workshop gue jadi ikutan, jadi tahu apa, caranya tuh yang bener kayak gimana, ngelakuinnya gimana, tips and triknya gitu. Udah lama-lama akhirnya ya udah ngalir aja gitu, karena udah suka, terus gue ngejalanin jadi happy, jadinya kayak udah tuh ngalir aja. Gue juga nggak bisa jelasin caranya Ya, gimana gitu lah. kan di zaman itu kan ya itu tadi masih anonim, terus Hmm. juga masih istilahnya masih ngebombing lah ya pada saat Hmm. itu, dan rata-rata orang kerjainnya tengah malam sampai pagi gitu. Lu udah melakukan itu waktu ketika lu udah menekuninya gitu, keluar tengah malam main. Itu mulai kayak gitu tuh kan dulu waktu SMP kan nggak mungkin ya kita izinnya gimana ya. Akhirnya tuh gue nyoba keluar malam itu kayak di sekitar tahun 2008 kali, 8 9 gitu, Udah masuk 2008 SMA ya. 2009 ya udah masuk SMA, udah merasakan kayak gue udah dewasa nih harusnya boleh dong gini, keluar malam apa segala. Gue coba-coba aja tuh, ternyata iya lagi beda rasanya gambar eh, di siang sama di malam gitu. Malam satu lebih bebas, tapi kedua eh, lebih apa ya, adrenalinnya tuh kayak ini banget loh. Hmm. Karena kan kalau malam kita bisa gambar di bener-bener di spot-spot yang ngasal banget gitu kan. Di rumah orang. Nggak rumah orang gue, Enggak. di ya banyak lah. Terus ya udah akhirnya ternyata gue enjoy juga tuh ngelakuin malam-malam itu. Apalagi dulu kan istilahnya kita ini ya cari nama ya. Kalau sekarang kan gue gambar di iPad juga gue upload di Instagram, kan semua orang udah yang lihat udah berapa orang udah bebas kan. Udah nggak tahu tuh. Kalau dulu kan kita kalau nggak banyak di jalanan, Nggak ada yang tahu. siapa yang tahu kita gitu. Jadi udah akhirnya gue melakukan itu kayaknya sampai sekarang sih udah nggak, kayak jarang, masih lah sesekali. Cuman masa itu tuh adalah kita jadi eh, si generasi baru ini nih, angkatan gue ini, akhirnya ketemu lah di sekolah, ada temen di dulu apa, blogspot, dari blogspot tuh kenalan janjian kita misalkan kayak seminggu sekali keluar malam, banyak-banyakan tuh tagging, bombing apa, biar ke notice aja gitu sama orang. Sampai akhirnya Instagram ada, ya udahlah. Ngejaga rasa penasarannya, keseruannya, maksudnya dari lu SMP ke SMA 3 tahun tuh lu nggak melakukan itu, maksudnya tidak mengekspresikannya di medium yang lu suka gitu pada saat itu, maksudnya kayak akhirnya lu turun untuk pertama kali ya gambar tengah malam gitu, merasakan orang-orang yang ya maksudnya dari rasa penasaran tuh gimana, karena kan 3 tahun bukan waktu yang lama dan pasti banyak hal Bukan yang waktu yang bentar. bukan waktu yang bentar, dan pasti juga interest lu juga berkembang kan, tapi lu tetap tetap akhirnya jemplung ke situ tuh gimana lu tetap punya rasa itu. Karena gue nggak pernah ngerasa puas kali ya. Jadi kayak kalau gambar di tembok tuh dari 2005, 2006 tuh udah. Cuman kayak banyak di spot-spot legal lah yang kayak ya udah gambar aja gitu. Nah pas, tapi kan tetap rasanya tuh kayak nggak apa gitu rasanya kalau ngerjain yang legal terus gitu. Akhirnya gue penasaran. Ya rasa penasaran itu sih yang sampai kayak itu nggak boleh hilang deh. Yang bikin gue tetap ada dan kayak selalu pengen lagi coba spot ini, pengen lagi itu, ini itu segala lah gitu. Dan kalau nggak salah di waktu itu tuh sempat cukup rame lah ya, kayak 2008 2010
sampai 2015 tuh street art tuh jadi sebuah skena yang bisa dinikmati umum. Kayak banyak banget kan festivalnya, atau kayak bahkan anak-anak sekolah atau pensi atau apa tuh suka ada lomba Graffiti. lomba graffiti gitu. eh Lu menilainya pada saat itu tuh gimana? Seru kah, senang kah, atau jadi, karena kan ada juga yang ngerasa puris pada saat itu. Lu sendiri gimana menilai dengan itu menjadi sebuah hal yang mainstream? Untuk pada masa itu seneng lah. Dulu pas kayak tadi tuh kan lo bilang waktu tahun-tahun segitu kan sedikit banget tuh sebenarnya yang interest ke situ. Terus kayak ya itu ada pensi, ada acara apa, terus ada nyisipin, ada graffiti di situ. Kalau gue pribadi, gue apa ya, seneng lah kayak akhirnya ada dilirik juga nih sama yang di luar dunia gue ini gitu. Dunia malam ini. Iya, dunia ini. Lama-lama makin kesini tuh kan makin semakin diterima nih di jalanan. Kayaknya awalnya dari situ deh, kayak udah mulai ada festival, ada gambarnya, ada apa, graffiti, ada mural atau apa. Jadi kita sebagai pelaku ini, bukan kitanya tapi si apa tuh bahasanya, Ekosistem, lingkungan, penerimaan. apa sih ininya, apa, style inilah, si graffiti ini jadi kayak lebih dikenal sama masyarakat luas. Jadinya kalau untuk sampai sekarang buah hasilnya itu adalah sekarang kita lebih diterima di masyarakat sampai saat ini. Jauh kalau dibandingin sama yang dulu-dulu. Tapi ini ya, maksudnya ini kan gue melihat dari orang biasa, dari awam gitu. Ada sebuah seni yang hilang menurut gue, tiban-tibanan. Bukan, mungkin masih ada ya, mungkin masih ada, tapi nggak jadi hal yang dulu tuh kayak panas banget gitu. Rivalitasnya tuh gede banget gitu pada saat itu. Enggak sih sebenarnya. Oh iya. Wah, sekarang makin lagi. Tapi memang nggak ke-expose aja. Nggak ke-expose. Mungkin yang tahu tiba-tiba si A sama si B, yang tahu adalah yang ada di dalam situ tuh, yang di dalam dunia ini gitu. Nah, kalau dulu karena yang gambarnya nggak banyak, jadi kita gampang kan kelihatannya, wah ini gambar baru tiba. Nah sekarang tuh saking udah banyaknya, tiba-tibanan tuh orang jadi kayak nggak terlalu notice gitu loh. Tapi itu sampai sekarang masih terjadi kok, sangat masih terjadi. Jadi sebenarnya perkembangannya dari kita kecil gitu, itu sangat pesat banget sampai sekarang, dan maksudnya tetap bertumbuh. Banget, iya. Menurut tuh perannya dari mana aja tuh? Sosial media udah pasti nomor 1. Terus kedua, apalagi ya, akses internetnya udah gampang banget. Jadi kayak siapapun, misalnya lu nih, gue pengen cobain ah. Sama toolsnya sekarang udah sangat memadai. Maksudnya? Dulu kan kita bisa sebut apa merek yang lo tahu. Pilok. Udah. Iya. Sekarang udah banyak banget brand-brand yang khusus untuk bikin khusus untuk graffiti gitu. Spray paint. Spray paint khusus untuk graffiti. Jadi kayak dulu skill banget gitu kayaknya gunain si cat semprot pilok itu. Sekarang kayak udah tinggal apa? Kayaknya drips itu tuh yang netes zaman dulu tuh udah mulai kayak siapapun gitu udah kayak bisa deh ngerjain pakai itu gitu. Karena gue juga kayak pernah nemenin lo, kayak misalkan mau beli caps aja harus ke Bandung. Iya, pada masa itu tuh. Pada masa itu kan kayak. Sekarang terima kasih buat Shopee, ya kan bisa instan. Tapi lu juga kemarin sempat diwawancara di Signature Time, ini juga yang jadi satu katalis gue buat pengen ketemu lo. Kayak lo bilang pengen komunitasnya juga tetap gede gitu. Tapi sebenarnya seberapa masif gitu pengaruhnya si komunitas ini? Dan lo sendiri juga punya komunitas kan? Lo ngerasanya apa sih perannya gitu semenjak berkomunitas gitu? Karena apa ya? Gue mengenal bahwa kesenian itu adalah dunia yang sangat egois gitu, sangat isolate gitu. Terus menemukan lu sebagai pelakunya bilang bahwa komunitas itu adalah hal yang penting,
hal yang baik tuh jadi hal yang asing buat gue untuk mengerti gitu. Jadi pertanyaannya apa nih? Ya, seberapa penting Penting. dan masif gitu untuk Sangat perjalanan lu lah sebenarnya. sangat penting lah. Dengan berkomunitas kan gua pribadi tuh jadi kayak bisa kenal sama si A, si B, si C gitu. Jadi kayak kita sebenarnya punya misi yang sama nih untuk membesarkan eh, bukan komunitas apa ya, skena aja bahasanya. Gue Dunia jadi ini sebel lagi bahasa kesenian skena. Iya, itu kayak supaya lebih dikenal luas sama masyarakat kan. Nah itu untuk kerja sendiri kayaknya untuk memperbesar atau memperkenalkan hal itu ke masyarakat luas dengan sendirian kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu gunanya komunitas kayaknya supaya kita lebih diterima di kalangan art yang ada duluan. Karena kan graffiti ini kan kayak apa ya, kontemporer juga kayak iya apa enggak, kayak nggak tahu lah, gue salah ngomong lagi. jadi Kayak kan dia hal yang bagian dari seni tapi kayak nggak semua juga eh, alternatifnya lah ya. iya mungkin ya. Ya itulah untuk supaya bisa lebih diterima, berjejaringnya lebih enak, kesana kemari gitu juga. Ya kalau nggak ada komunitas kayaknya nggak bisa terjadi, dan gue kayaknya nggak akan di sini sampai sekarang deh. Kan di komunitas itu kan gunanya kayak saling support ya kan. Jadi temen main atau misalnya kita udah mentok nih, kayak gue gambar gue gini-gini aja, gimana ya, gue ngobrol sama lo misalkan, ini kayaknya ini deh, jadi ada insight-insight baru gitu, kita tukar pikiran gitu sih. Dan beberapa waktu lalu juga ada Jakarta Mural Festival. Itu baru atau sebenarnya season setelahnya sih? Udah berapa kali jalan sih sebenarnya? Baru itu kemarin, baru yang pertama kali diadakan. Lu sebagai salah satu yang pameran di situ. Nggak ada yang pameran sebenarnya, itu kemarin tuh semuanya live painting. Jadi festival satu hari semuanya gambar bareng-bareng gitu. Berapa orang kemarin? 30 lebih deh. 30 di Dan N-Block. bukan di Taman Taman Peruri ya? Peruri, iya. Yang ditutup mulu itu kalau nggak ada acara. Sekarang katanya udah dibuka buat umum. Oh iya? Kemarin pengumumannya pas acara. Gue pengen situ nggak pernah bisa, tutup mulu. Nah, em, itu kan untuk jadi sebuah festival kan hal yang besar gitu ya. Dan lu udah berpuluh-puluh tahun lah ya untuk menjalani itu. Lu melihat responnya di tahun ini tuh dengan ya orang-orang datang ke situ tuh gimana? Apa yang berbeda dari festival-festival atau pentas seni yang lu pernah ikutin gitu? Yang berbeda adalah kemarin yang datang bener-bener random tuh. Kayak ada yang bawa anaknya. Banyak lah yang di luar graffiti gitu pada datang juga. Orang-orang random pada datang bawa anak sore-sore ngeliatin kita gambar gitu. Menurut gua kayak anjir keren dah. Lu berarti lu ngasih tahu ke anak lu kayak mungkin nih anak-anak ini yang akan jadi bikin tetap ngejaga kehidupan graffiti ini. Kayaknya mungkin nanti pas gedenya, aku pernah dulu waktu kecil diajak papa mama ke festival mural gitu. Kayak kita tuh sangat senang gitu kalau misalkan ada yang apresiasi graffiti atau street art di luar apa tuh namanya, komunitasnya sendiri gitu loh. Kayak orang-orang random datang tuh oke. Dan yang lebih anehnya lagi, kayak tadi awal itu kenapa kita pengen dulu kan kita nggak diterima. Nah acara itu kemarin yang bikin Pemda, yang dulu sebenarnya musuh kita gitu. Yang tiap pagi udah ngecat ulang tembok. Iya, itu yang bikin Pemda DKI. Kayak itu udah next level aja sih kalau menurut gua. Kayak di Jakarta akhirnya lu gitu, akhirnya lu melek. Gimana ceritanya bisa diajakin sama Pemda gitu? Maksudnya Pemda, lu pernah maksudnya gimana cara apa ya menyambunginnya gitu? Kan dua hal dunia yang berbeda gitu. Nah, sejujurnya kan gue bukan panitia tuh. Gue kemarin undangan untuk gambar aja. Cuman ngobrol-ngobrol sedikit. Pemda itu kerjasama sama salah satu agensi, sama satu lagi ada apa ya, bahasanya komunitas lah, namanya Graffiti ID.
mau bikin nih acara ini gimana, nah itu gue diundang dari Graffiti ID untuk kayak ayo ikut yuk ramein. Ada acara nih dari acara Jakarta lah intinya gitu. Dan menurut gue itu kemarin untuk acara pertama udah sangat proper lagi. Eh, Enak gitu loh. Kayak kayak bukan acara pemerintahan gitu rasanya. Vibe-nya nih kayak acara-acara yang bikin anak-anak gitu, cuman dengan versi yang lebih apa ya bahasanya? Lebih lebih resmi kali ya, tapi nggak resmi juga sih. Ya gitu lah. Iya maksudnya lo sebagai seorang seniman di situ udah tinggal berkarya aja, nggak usah mikirin dimana rata-rata kalau mau bikin acara kan pasti lo mau nggak mau ikut mikirin. Jarang-jarang tuh kita datang acara yang kita nggak ikutan mikirin pusing-pusingnya. Em, Tadi lu juga cerita kan maksudnya di mulai SMA keluar malam-malam gitu. Bahkan mungkin mungkin sampai sekarang juga masih ada beberapa kali lah ya. Gimana caranya lu ya gini, gue tuh punya keyakinan kalau ketika gue udah keluar rumah mau hari apapun tuh resiko hidup gue tuh udah jauh deh tuh, udah nggak sama di rumah lah. Dan lu kan ya gambar di pinggir jalan, di bahkan mungkin di tempat-tempat yang resiko Tinggi. resiko tinggi banget lah gitu. Gimana caranya lu meyakinkan diri lu dan juga orang-orang terdekat lu kalau ya gue pasti bakal pulang gitu. Kalau ngomong itu kayaknya yang kita diam di rumah juga kalau mau mati mah mati aja sebenarnya kan. Kayaknya itu deh yang ada di eh, di otak gua tuh kayak semuanya tuh ada resikonya gitu. Tapi kenapa kita nggak nyoba yang lebih aneh aja dikit? Kan lagi gua nggak nyoba-nyoba loncat dari gedung tuh, itu jatuhnya kan tolol ya. Itu tolol sih, Ya kayak ya kalau nggak nyobain nggak tahu. ya nggak tahu rasanya kan. Tapi apakah emang sekarang gitu apakah emang pure adrenalin aja yang membuat lu tetap berkarya atau sebenarnya ada ada hal lain yang terus pengen lo explore dalam berkarya di dunia ini, di kesenian? Enggak sih, apa ya bahasanya tuh gua kayak udah jadi kayak kebiasaan aja gitu. Bahkan kayak istri gue suka, tumben kamu udah misalkan udah berapa minggu nggak ada kegiatan gambar kayak apa gitu. Kayak jadinya bahkan keluarga aja sampai ngomong, kayaknya udah lama deh nggak gambar. Misalnya bukan kerjaan ya, gambar kayak gambar aja gitu. Mungkin karena udah bertahun-tahun itu jadi jadi kayak bagian dari kehidupan gue. Jadi udah bukan nyari adrenalin, bukan nyari validasi lagi atau apa, kayak cuman kayak udah bagiannya aja deh. Ya ketika lu pengen gambar ya lu pasti gambar gitu. Lu juga cerita kalau sekarang tuh ya responnya udah banyak yang terima. Dan kalau gue sendiri ngelihatnya sebenarnya street art ini udah jadi kesenian yang mediumnya banyak banget gak sih? Iya. Kalau misalkan lu menilai gitu saat ini buat orang awam seperti gue, apa aja sih yang sebenarnya rootsnya dari street art tapi ternyata tuh diaplikasikan ke hidup sehari-hari? Sekarang apa nih, jadi produk kah? Ya Jadi produk apa? atau mungkin atau kayak seniman lah, let's say seniman yang sebenarnya yang lo menemukan elemen street artnya gitu tapi orang-orang melihatnya itu sebagai hal yang di luar itu. Oh, yang orang mungkin nggak sadar kalau itu bagian dari street art itu. gitu. Maksudnya itu. Banyak, apalagi brand-brand luar negeri gitu kan banyak yang collab sama sebenarnya itu street artist atau graffiti writer. Yang orang tuh sebenarnya nggak ngeh juga gitu, kayak siapa? Udah paling gampang mah Uniqlo deh, sering tuh dia tuh. Kayak sama Futura. Iya. Futura tuh orang nggak, mungkin banyak yang nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya graffiti writer sebenarnya gitu. Terus kaos tuh hype-nya kayak apa tuh dulu, inget kayak waktu tahun-tahun apa tuh ya, pas COVID, sebelum COVID 2017 2018 2019. kan dulu kayak yang sampai
kayak apaan tahu. Kayaknya lu nggak deh kalau itu graffiti artis gitu. Terus siapa lagi? Ya mungkin kalau di Indonesia udah banyak yang tahu lah kayak Darbots, Stereoflow gitu kayak ya itu bagiannya juga sebenarnya. Yang sadar nggak sadar sebenarnya ya udah jadi kayak melebur aja sama ke ilustrator, ke apa ya, graphic Graphic design design. atau apalah gitu. Berarti sebenarnya sekarang kayak ya mungkin karena pelakunya tumbuh di era itu kali ya sama kayak lo sekarang gitu. Jadi Enggak lah, duluan mereka. iya tahu, tapi maksudnya ketika mereka bermain kan lo mulai menyukainya itu kan. Jadi kayak ketika sekarang udah jadi hal yang dewasa dan mereka punya platform lain untuk memperkenalkannya jadi lebih mudah kali ya. Benar banget. Jadi ya itu balik lagi jadi lebih gampang diterima sama masyarakat luas kali gitu. Tapi buat lo sendiri, lo bisa ngebawa ini tuh kemana aja sih? Apa yang udah lo lakuin lah selain membuat graffiti di jalan gitu? Dengan graffiti artnya gitu. Gue ngerjain beberapa artistiknya festival lah. Ada beberapa festival musik tuh yang ada graffiti dan muralnya. Terus kolaborasi sama brand-brand lokal maupun luar. Terus apa lagi ya? Banyak lagi sebenarnya. Ya hidup gue sekarang udah mostly dari graffiti jadinya. Lo pernah ngebayangin itu? Maksudnya Enggak. pernah punya keyakinan itu? Enggak. Karena kalau misalkan gue dari awal tujuannya ke situ, gue berarti udah selesai dong di sini. Iya sih. Iya nggak? Iya. Dan ini menurut gue anjir ini bonus, tapi nggak pernah kepikiran juga lagi untuk gue bisa ada kolaborasi, terus apa ya, bisa berperan lah di acara exhibition atau apa gitu. Nggak pernah gue dari, jadi gak dulu gue suka gue pengen pameran di sini, gue pengen ini, nggak ada tuh. Hidup gue mah ya hari ini, besok ya besok. Unik sih, maksudnya gue ya mungkin karena gue kenal lo juga kali ya, jadi kayak gue baru menemukan seorang yang berkesenian tapi kayak ya udah gitu nggak mikirin gue harus jadi dari ini gitu. Tapi emang lu pernah nggak kepikiran untuk menjalani ini, atau sebenarnya memang lu udah sadarnya jadi bagian dari hidup lu ketika dari SMA kayak ya udahlah ini jadi sebuah hobi yang bakal gue tetap jalanin gitu? Mungkin itu pas udah kalau SMA kan lu juga masih emang senang-senangnya main gitu ya. Pas udah kuliah habis ya itulah, pas karena udah jadi keseharian kayak gue lihat-lihat, suka ngeliat itu scroll Instagram atau Facebook zaman dulu. Anjir gue udah lama juga ya. Saat itu tuh gue udah ngerasa kayaknya ini udah bagian dari hidup deh. Kalau gue tiba-tiba stop, berhenti gitu. Oh banyak yang bilang gini, nanti lo nikah, lo punya anak juga lo akan selesai. Udah gitu. Memang banyak. Gue nunggu-nunggu, enggak lagi. Ternyata gue masih melakukan itu. Mungkin itu yang akhirnya jadi kayaknya kuncinya kan konsisten ya. Gue lakuin itu nothing tulus juga, yang akhirnya berbuahnya itu adalah ya ini kayak tadi yang gue ceritain itu, jadi bisa melakukan ini sampai sekarang, terus bisa berkolaborasi lah, bisa exhibition atau apa gitu, kayaknya karena itu deh konsisten aja gitu. Gue ngejalanin nggak ada pengen jadi apa atau apa, jadinya jalaninnya enjoy aja gitu tiap harinya. Berarti lu memandang konsistensi adalah ya yang penting gue ngelakuin tanpa mikirin hasilnya atau effortnya lu hitung kayak gitu. Gue lah kalau dihitung pengeluaran Iya, beli pengeluaran. cat sih udah sih kayaknya sih balik modalnya ntar lah umur 42 lah kalau dihitung. Yang penting lu enjoy aja ngejalaninnya.
Terus di apa dari hal-hal yang lo lakuin gitu, lo punya harapan tersendiri nggak sih, baik untuk diri lo atau dari keseniannya ini gitu? Yang gue harapin ya gue tetap ada di sini sih. Hmm. Jangan sampai amit-amit gitu gue bisa ada cedera yang sampai tuh gue ya balik lagi tuh kayak gue suka ada tuh kepikiran tengah malam tolol gitu. Ya bengong. Jadi kalau tangan gue tiba-tiba putus gitu misalkan amit-amit gitu. Ya, Kalau nggak misalnya gue putus juga kan. nggak bisa ini anjir terus ntar gue kalau gambar gimana ya? Apa gue harus belajar mulai gambar pakai tangan kiri dari sekarang ya? Atau tau gak sih pikiran-pikiran yang Iya, iya. suka nggak jelas terus suka kedalaman gitu. Anjir ngapain gue pikirin itu kan cuma pikiran gue barusan nggak penting gitu loh. Cuman ya itu gue eh, harapan gue adalah gue bisa tetap terus gambar aja Hmm. dan bisa apa ya, nggak ada sih, nggak ada gue harapin lagi, kayak udah aja deh gini-gini aja. Nggak ada goal tertentu kayak misalkan karya lo dipamerin di mana gitu gitu, nggak ada. Ngikutin berjalannya waktu aja deh. Menurut gue kayaknya semua ada waktunya. Mau pengen mah pengen ada misalkan kayak gue pengen deh pameran graffiti gue di galeri di New York misalkan gitu. Cuman eh ngapain mikirin jauh-jauh lah, udah jalanin aja dulu. Tapi kalau misalkan kesempatannya datang, lo bakal Iya, memaksimalkan mm-mm, 100% iyalah. kemampuan lo. Apapun kesempatan yang datang ke gue, insya Allah gue memaksimalkan apa yang gue berikan, apa yang yang baik. Iyalah yang baik lah, yang terbaik. Kalau lo kembali melihat diri lo waktu kecil gitu, waktu muda gitu, dengan pengetahuan yang lo punya sekarang, apa yang mau lo pesanin ke orang itu terkait pembelajaran yang lo lewatin nih, lewat street ini? Jangan keluar dari kampus. Mau lo hidup di jalanan ternyata lo bukan tetap butuh sih, tapi kayak ya udah sih selesain aja, ternyata nggak susah itu, udah itu doang tuh. Nggak nyesel, cuman kayak anjir kayaknya cuman gitu doang deh. Enggak, iya iya iya. Kayak cuman gitu doang, kenapa lo kagak lo kelarin. Kebanyakan main di luar juga enggak sih sebenarnya. Ya mungkin itu kali ya, salah satunya kayak balik malam habis gambar, pagi ada kampus, kelas pagi, ngantuk gitu tuh. Boleh lo lakuin graffiti terus-terusan lo lakuin, tapi lebih bertanggung jawab aja deh kayaknya. Terakhir deh Ram, Apa? hal-hal yang akhir-akhir ini lagi lu syukurin apa? Gue bersyukur atas segalanya lagi, apapun itu. Gue bangun, setiap bangun pagi, terus ngeliat keluarga gue sehat, masih bisa menjalani hidup. Dan gue bersyukur tentang waktu. Setiap waktu tuh gue syukurin deh, apapun. Lebih, kayaknya nggak ada deh yang nggak gue syukurin. Yang harusnya nggak gue syukurin kayaknya nggak ada. Kesalahan gue masa lalu juga gue syukurin, jadi pembelajaran buat gue hari ini. Terus gak ada lagi, semuanya mau ada masalah apapun dalam hati gue tetap alhamdulillah. Pasti apa ya, nggak kok, semuanya nggak ada yang terjadi tanpa ada sebab gitu loh, ngerti gak sih? Nah itulah makanya gue bersyukur atas apa semuanya gue. Lu lu mencoba untuk menjalani hidup lu dengan niat baik dan melakukan hal yang terbaik. Yalah kalau gitu. Ada project akhir-akhir ini tahun depan 2026
Mungkin tahun 2000 ya, tahun 2026. 2026 belum kelihatan sih ya. Ini masih ini kita tanggal berapa sih? Tengah 20, 19, 18, 18, 18. Belum sih, belum ada yang fix gitu, dan mungkin kayaknya akan sedikit istirahat di bulan Februari 2026 tuh karena kan udah bulan puasa. Ya. Puasa emang? Puasa. Hey. Ya mungkin di bulan puasa itu karena biasanya jarang event, terus jarang ada kerjaan ya kayak festival juga kan nggak ada tuh ya kayaknya. Nah biasanya di bulan puasa itu gue ngisi buat itu, gue bikin artwork, jadi kayak sehari minimal 2 hari satu gitu. Jadi gue punya target tuh, setelah bulan puasa selesai gue punya 15 artwork baru Untuk lo bisa jadi gue pameran atau apa, setidaknya untuk mengasah, nggak apa namanya, nggak buntu gitu loh, biar nggak buntu. Gitu tuh, itu saatnya bulan puasa. Tentunya sambil zikir ya. ya lah, kalau gitu. Thank you Ramsta. Siap, sama-sama. Oke, dadah.